Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita buka SKI-nya ya. Kita belajar tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, minggu lalu kalian mempelajari tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Nah, ini lanjutannya anak-anak ya. Kepribadian Nabi Muhammad SAW anak-anak. 1. Mempunyai sifat sidik. Apa artinya sidik anak-anak? Sidik artinya jujur. Nah anak-anak, sejak kanak-kanak Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai orang yang sangat jujur baik dalam ucapannya maupun perbuatannya. Yang kedua, mempunyai sifat amanah. Apa amanah artinya? Amanah artinya dapat dipercaya. Nah, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang dapat dipercaya. Sifat yang ketiga adalah tabligh. Apa artinya tabligh? Artinya tabligh adalah menyampaikan semua wahyu atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, Nabi Muhammad SAW harus menyampaikan wahyu semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Yang keempat, mempunyai sifat fatona. Apa itu fatona? Fatona artinya pandai atau cerdas. Nabi Muhammad SAW, anak-anak ya, diberi Allah Subhanahu wa taala dengan sifat cerdas atau pandai atau tangkas dan bijaksana. Karena Rasulullah SAW memiliki sifat-sifat tersebut. Beliau tidak akan melaksanakan tugas jika tidak mempunyai sifat fatona. Nah, anak-anak selanjutnya anak-anak ya. Nabi Muhammad mempunyai ciri-ciri kepribadian sebagai berikut. 1. Keadaan fisik ya. Rasulullah SAW adalah manusia yang sempurna, baik fisik maupun akhlak. Yang kedua, wajahnya Rasulullah adalah ramah, tidak pernah berengut, bersengut atau marah. Nah, apabila dia berbicara, suara Nabi Muhammad SAW sangat fasih dalam pengucapan atau maknanya jelas hingga mudah dimengerti oleh orang lain yang mendengarkan. Yang ketiga, mempunyai ciri tawadhu. Nabi Muhammad SAW sangat jauh dari sifat sombong. Beliau adalah orang yang paling tawadhu atau rendah hati. Beliau tidak menginginkan orang-orang berdiri ketika menyambut kedatangannya, seperti menyambut yang dilakukan kepada para raja. Dia tidak mau ya disambut dengan berdiri ya, seperti halnya menyambut seorang raja. Yang keempat, mempunyai ciri kepribadian pemberani. Nah, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat tegar dan tidak pernah mundur bila menghadapi musuh. Jika sedang terkepung dalam bahaya, para sahabat selalu melindungi Nabi Muhammad SAW. Yang kelima adalah adil. Sebelum diangkat, Nabi Muhammad SAW sudah dijuluki Al-Amin. Apa artinya Al-Amin? Al-Amin artinya orang yang dapat dipercaya. Beliau adalah orang yang paling adil. Ya. Yang keenam, selalu menyayangi orang lain. Nah, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang akhlaknya paling baik dan jauh dari akhlak tercela. Anak-anak, Nabi Muhammad SAW mempunyai kemuliaan. Yang pertama, dia selalu peduli
ya terhadap kehidupan orang lain. Selalu pemurah. Anak-anak, pada suatu hari Nabi Muhammad SAW memakai selendang yang terbuat dari kain sutra yang sangat kasar. Kemudian datanglah seorang lelaki dari Badui dan menarik selendang itu dengan kasar. Nah, apa yang terjadi? Leher Nabi Muhammad SAW memerah, ya, hampir berdarah karena tergores oleh kain sutra tersebut. Tetapi Nabi Muhammad tidak pernah marah, ya. Itulah termasuk Nabi Muhammad seorang yang pemurah, ya, mudah memaafkan. Yang kedua atau yang B, suka menolong. Jadi Nabi Muhammad SAW suka menolong. Nah, Aisyah pernah berkata bahwa ia tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW melakukan pembalasan terhadap orang lain yang berbuat atau menganiaya Nabi Muhammad. Dia tidak pernah membalasnya. Malah dia sering menolong orang yang suka mencaci atau memberi atau suka yang berbuat kasar terhadap Nabi Muhammad. Nabi Muhammad enggak pernah membalas anak-anak, malah dia mendoakan, ya. Yang ketiga adalah dermawan. Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW mendapat uang logam, anak-anak, sebanyak 90.000 keping. Nah, beliau langsung membagi-bagikan uang itu. Tetapi beliau tidak mau pergi, anak-anak. Setelah uang itu habis dibagikan, baru Nabi Muhammad pergi. Yang keempat, selalu menyayangi anak-anak. Selain sebagai utusan Allah, Nabi Muhammad juga seorang panglima perang yang hebat dan gagah berani, ya. Sedangkan yang kelima, suka pemaaf. Nabi Muhammad SAW juga dikenal sebagai orang yang suka memaafkan. Nah, anak-anak, selanjutnya suka berbuat baik kepada orang kafir. Nah, anak-anak, meskipun orang kafir itu benci kepada Nabi Muhammad atau sering menyiksa, Nabi Muhammad tidak pernah anak-anak membalasnya. Pada suatu hari, ya, atau suatu ketika Nabi Muhammad sedang berperang, ya. Nabi Muhammad SAW selalu menunjukkan sifat kasih sayangnya, ya. Beliau berkata, ya, bahwa agama Islam memperbolehkan perang sebagai salah satu kebutuhan yang perlu dijalankan. Tetapi dalam waktu berperang ada batasnya, tidak boleh dilanggar. Tidak boleh membunuh orang di luar waktu peperangan. Dan orang-orang yang tidak terlibat dalam peperangan harus dilindungi dan tidak boleh dilukai atau dibunuh, anak-anak, ya. Anak-anak, Nabi Muhammad termasuk orang yang peduli, ya, kepada alam sekitar. Karena Nabi Muhammad adalah manusia yang sempurna. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya untuk menyayangi umat manusia, melainkan untuk memberi rahmat bagi semua makhluk yang ada di muka bumi. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang bunyinya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa
rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Di dalam ayat tersebut menyatakan, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Itu adalah terjemahan Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Nah, anak-anak, pelajaran SKI bab 2 tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW saya cukupkan sampai di sini. Semoga kalian semua dapat mengambil hikmahnya dan bisa mencontoh kepribadian Nabi Muhammad SAW dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Untuk itu anak-anak, tugas kalian halaman 29 menjawab pertanyaan nomor 1 sampai 10. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.